Rusmi misalkan ada. kesepakatan aja gitu, Pak. Ya karena Memayu itu Rusmi itu ya Pleret ya Kecamatan Meru ya ikut semua sih gitu. Ikut semua, Jadi, Pak. Iya. jadi masih dalam satu wilayah lah istilahnya Iya, seperti satu itu. wilayah, betul, Ibu Pak. izin sebentar, Enggak, sudah enggak hadir apa-apa. semuanya ya kelompoknya ya? Iya. Iya, sudah hadir semuanya? Iya. Sudah, Iya. Pak. Baik, mangga Ibu Bapak lanjut, semangat. Iya. Terima kasih, Pak. Iya, Bu. Iya gitu. Kalau nggak salah nanti boleh sih ditampilinnya kayak kita nggak cuma satu yang kayak Memayu Buyut aja gitu. Boleh nanti duanya kita boleh dijelasin lagi. Boleh kalau misalnya nggak satu daerah lokal yang kita bahas gitu, boleh sih. Kira-kira apa? Silakan. Sepakati aja dulu satunya apa dulu? Satunya Memayu dulu atau Iya, kalau iya barangkali Memayu dulu, terus poin dari Ya, boleh dua. Ki Hajar Dewantaranya apa kan gotong royong. Iya tadi Ada gotong royong, religiusnya juga, Pak ya. Iya boleh. Terus ada toleransi ya, guyub ya, Pak. Iya, iya guyub ya. Ada kreatif, Guyub, ada kreatifnya juga tiga, ya, kreatif, yang kreatif, empat. Oh iya, kreatifnya yang Terus- arak-arakan itu ya, Pak ya. Iya, arak-arakannya. Satu lagi, Pak. Satu lagi apa, Pak? Apa boleh kan kalau yang daerah Cirebon banget kan ada tari topeng, sintren itu kan masih luas, makanya yang daerah bangetnya aja gitu. Kira-kira apa lagi? Atau mau Oh iya, biar mau dicin. Gimana kalau misalnya ditulis di apa ya? Kita bikin notulen gitu. Biar nanti pas presentasi kita ada bahannya. Barangkali jadi dari kelompok ini barangkali ada yang bikin PPT-nya atau apanya, mangga Ya, ditunjuk boleh, sama nanti. Pak Ketua atau Iya, Ibu nanti Ketua, mangga. Siapa yang bikin gitu tuh, biar Ya. nanti ada catatannya. Mangga Bu Niki, dicatat Bu Niki. Ya kalau dicatat sudah, kalau dicatat. Sudah ya, Kalau udah. Ya, Kita browsing juga ada sih, tinggal kita menyesuaikan Iya, mau yang makanya diambil apa gitu aja. Iya, jadi nanti kita ya lokalnya, kekuatannya tadi kan kita udah itu ya apa kekuatan konteks yang ada, kekuatannya udah, pemikirannya udah ada. Terus contohnya itu. Ya kalau mau ada lagi apa gitu. Kayak itu nyambung gak sih Pak, apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah sejalan pemikiran KHD kan itu. Iya, nyambungnya. Nyambung. Iya, mau saya kiranya mau ada apa lagi gitu kalau lebih dari satu. Gitu. Kan tadi baru Memayu, kalau mau ada lagi apa gitu. Kalau daerahnya Pak Saiful atau daerahnya Ibu Indah atau daerahnya Pak Niko atau Pak Warnika itu apa gitu. Mangga, Ibu Indah. Ada. Kalau sudah berarti kita satu saja, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, tak gitu, tak gimana? Oh ya, tambahan mungkin satu Iya, Pak, lagi nih. betul, Pak. Gimana Pak Warnika, Mangga? Iya, boleh. Satu lagi toleransi. Kalau misalkan teman-teman pernah ngelihat di daerah Pasar Kue itu toleransi beragama yang dekat banget. Di samping masjid atau musola itu ada kelenteng. Oh iya, di dalamnya ya, Pak? Iya, toleransi beragamanya kita ada tuh. Tambahannya ya. Iya. Tuh. Kelenteng sama masjid kalau nggak salah sih. Jadi dalam pasarnya juga ada gereja. Saya malah baru tahu, Pak. Ada tuh, luar biasa gereja kan Pasar Kue itu. Iya. Ya. Deal, lanjut yang kedua. Ya, yang kedua itu bagaimana pemikiran KHD yang dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus anggota masyarakat. Jadi lebih ke nyambung ke arah individunya. Peserta didiknya ya? Kayak misalnya kita memayunya, iya peserta didik ya, kira-kira nih. Bentar Pak, kalau lebih ke peserta didiknya apa ya kira-kira? Ada itu nggak? Ya itu, ya kembali lagi ya ke gotong royong, peduli, religius seperti itu. Jadi konteks yang relevannya tuh itu. Iya, karena mungkin paling konteksnya gotong royong tapi dirinciin lagi gitu iya, Pak. Kayaknya sih gitu. Kayak misalnya kan pemikirannya kan misalnya gotong royong ya. Sedangkan orang-orang yang ikut Memayu itu kan gotong royong seperti apa ya? Banyak yang ikutnya itu kan kayak membantu sesama orang untuk ikut kegiatannya, bergotong royong bikin sesuatu gitu, kayak misalnya
Kalau pas Iya pas kayaknya intinya, pas kayaknya. memayunya kan kita Hmm. mengganti atap masjid tuh, itu pasti gotong royong sekali di situ. Gotong royong Iya banget gotong situ. royong Kan banget ya kita Pak ya. hampir semua, tidak hanya dari Kecamatan Pleret ya, Kecamatan Weru juga ikut semua ke Iya, situ. semuanya Ikut ya itu ikutan gotong royong semua ya. di Iya situnya benar. yang paling kental sih di pas pengganti atapnya itu. Heeh. Iya. Berarti Ya. itu kan ya. Kira apa lagi Pak? Kayak berarti Religius juga sih, peserta yang religius juga tuh. iya. Berarti kata-katanya gimana tuh? Yang bagian 2. Kata-katanya gimana? Ya, kata-katanya Dulu. Kayaknya aku cek lagi. Tadi tuh menjadi penguatan karakter murid ya. Berarti kan peduli ya, gotong royong, peduli gitu. ya nama religi. Coba diulangi Pak, biar saya check in recheck. Diulangi Jadi, Pak Ridwan atau Pak Diko, Enggak, Pak yang Ipo, boleh. Maniko, Jadi barangkali ini- Maniko Yang pertanyaan gimana? kedua Ini tuh- boleh dijabarin nggak kira-kira intinya apa gitu? Saya belum dapat. mungkin dari gotong royong tersebut dalam pelaksanaan yang memayu tuh Bu. Iya. Nah, nanti manfaat untuk siswa yang ini nih, apa yang dicontohkan gotong royong di sekolahnya tuh Bu. Mungkin maksudnya seperti itu, seperti membersihkan musola bareng-bareng, atau membersihkan tempat toilet bareng-bareng. Iya itu bisa sih. Itu implementasinya berarti ya di sekolah Ya, nantinya itu seperti itu kan itu. Iya, implementasi implementasinya, Pak, kearifan di lebih ke sekolahnya. Berarti Oh, gitu. itu Ya. masalah. Intinya mah kayak apa ya? Peserta yang ikut dalam gitu. Kata-katanya gimana dong tuh Bapak? Saya mau biar ada penulisannya gitu tuh. Inti yang tadi disampaikan Bapak Ridwan tuh tolong dijelaskan ulang. Keder aku. Ya maksudnya inti kata-katanya tuh tadi belum dapat gitu tuh. Tolong Pak, jelaskan ulang. Ya, prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional, mungkin seperti itu. Karena semua masyarakat saling memiliki dan merasa mempunyai kebudayaan yang ada di Trusmi tersebut tuh. Aku tulis nih, bentar. Iya, saya nemu yang menarik nih. Sama-sama belajar ya. Enggak, Pak. Iya. Iya. Kalau ini kan penguatan karakter murid ya sebagai anggota masyarakat. Iya, penguatan karakter. Ini masyarakatnya masyarakat sekolah, anggap seperti itu ya. Nah, kalau yang saya pahami sih, jadi pertama itu menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Nanti tuh kan di sini tuh siswa ya, siswanya tuh masyarakat sekolah. Jadi siswanya itu penerapannya mengadakan kerja bakti dan bakti sosial di lingkungan sekolah. Emang jawabannya sih mirip-mirip yang tadi. Terus mendorong murid untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti tadi tuh yang di Trusmi tuh. Ya terutama kalau murid sini tuh dari SMK Umansur kalau ada acara Trusmian pasti mintanya libur tuh. Iya pasti, kayaknya libur gitu. Jadi kalau pertama sih di lingkungan sekolahnya itu kerja bakti di lingkungan sekolah. Sama terkadang kalau SMK sendiri ada program itu ngebersihin masjid kalau di SMK Mansur tuh. Biasanya di bulan Ramadan. Terus mendorong siswa untuk berpartisipasi. Sebetulnya kalau mendorong kayak agak memaksa ya. Jadi memberikan semangat kepada siswa untuk ikut kegiatan sosial di masyarakat. Terus apa lagi ya? Oh iya nih, melestarikan kearifan lokal. Jadi mengadakan tur, ini sih dari Google sih. Mengadakan tur ke ini Sanggar Budaya Tertopeng.
Karena di sini setiap tahun kalau ada acara perpisahan itu pasti ada tampilan tari topeng. Jadi dari tur itu emang biasanya ada yang ikut satu yang belajar tari topeng. Ya itu sih yang dari saya temuin. Dan sebetulnya banyak, tapi yang menurut saya yang penerapan di SMK kayak cuma 3. Jadi kerja bakti di sekolah, lingkungan sekolah, terus memberikan semangat agar mereka ikut serta di lomba 17-an di lingkungannya sama itu resmian. Sama yang ketiganya itu kalau ini sebetulnya jatuhnya bukan program sekolah. Jadi program apa ya, ekskul budaya. Jadi nanti main ke sanggar budaya, belajar tari topengnya disiapkan untuk acara perpisahan sekolah. Gitu. Kopi dulu tah. Mangga yang lainnya barangkali Pak, mangga. Ya udah kalau misalnya kan nggak semuanya adatnya tahu ya. Kalau Ibu Indah tahu nggak adatnya yang Melayu atau Pak Saiful? Pertanyaan Kalau itu pertanyaannya yang kan apa sih? atau yang Jadi konteks lokal sosial budaya di daerah Anda mungkin dari segi sopan santun apa gimana gitu tak Pak? Jadi murid iya apa sih intinya dari itu penguatan karakter dari Kajian Dewantara tuh contohnya mencium tangan atau bagaimana atau kan lokal budaya dari siswa kan seperti itu maksudnya yang masuk ke dalam lingkungan sekolah tuh Pak kayak mengucapkan salam kemudian mencium tangan. Kalau yang pertama kan itu budaya kan pertanyaan pertama kan apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah yang sejalan Iya. dengan pemikiran? Tadi kan udah disepakati memayu ya Pak. Kemudian Iya. bagaimana pemikiran yang dapat dikontekstualkan Iya, sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi Iya. penguatan karakter. Jadi penguatan karakternya lebih ke arah Ya itu Pak. bukan sosial, bukan memayunya dimasukin Oh ke iya, dalam benar. lingkungan sekolah, tapi apa ya Ya itu budaya gotong masyarakat di royongnya. situnya tuh Pak. Ya gitu gotong Nah iya, royongnya. iya kan gotong Oh berarti royong. ya. Berarti Oh membersihkan ya berarti Pak ya. Iya Berarti kan kan apa? gotong royong kan tiket, itu Mm, tiketnya gotong royong kan ya tiket terus apa tiket kita masuk. Nah berarti itu Pak. oh iya. Contohnya seperti itu mungkin. Tadi Iya. kan kata Pak Ridwan gotong royong berarti piket. Terus apa lagi nilai luhurnya Pak? ya yang pasti ada religiusnya pasti Iya ada. Riji. Karena kan itu membersihkan Mungkin musola, pembiasaan gotong atau royong. membersihkan pembiasaannya musola atau masjid gitu ya Pak. Iya. Hmm. ya bisa. Terus apa lagi Pak? Barangkali dari Bapak Ibu yang lain. Kalau religius itu mungkin teman-teman di sekolahnya ada yang non muslim. Kayak di sekolah saya itu nggak ada. Muslim semua Pak. Muslim, Pak. Semua. Kalau itu lebih ke arah toleransi mungkin Pak. Berarti menghormati setiap pemeluk Iya, agama itu gitu toleransi mungkin. masuknya. Kayak itu masuk tuh. Cuman untuk SMK Muasir sendiri kan basicnya ponpes ya, jadi nggak ada yang non Iya, ponpes. Barangkali di sekolah lain ada Pak ya, yang Bapak Ibu di sini. muslim. Iya. Di SMP saya ada, SMP Kedawung tuh. Ada yang non muslimnya ada. Jadi Kalau di sini kan kita SMP-nya Islaminya sama At-Taqwiyah sama Abu Mansur. Kemungkinan Islam semua. Nggak ada yang SD-nya juga kemungkinan Islam Islam sama semua nih Pak. Islam. Kemungkinan ya. Di SD Kali Hulu 3 tuh Muslim semua. Nggak tahu SD Trusmi Wetan sama Mod Kali 1 nih. Ada Nggak non ada. Muslimnya Ada nggak? Muslim nggak? Nggak ada tuh kayaknya sih ya Muslim Iya. semua insya Allah. Berarti konteks pertama gotong royong, membersihkan kelas, piket ya Pak ya. Kemudian religius, Iya, apalagi itu? Iya, betul. Ya religiusnya pembiasaannya. Pembiasaan bisa masuk. Terus apalagi Pak? Sambil dicatat Berarti barangkali. Iya. Pembiasaan sholat berjamaah ada kayak gitu nggak di sekolah yang lain? Kalau Pembiasaan cinta lingkungan itu masuk nggak? cinta Masuk ke lingkungan apa ya? Kalau- masuk tapi nanti kegiatannya gotong royong kan gitu. Sama aja Cinta ya. lingkungan masuk kayak gitu. Iya, masuk bisa mencintai lingkungan kan. Jadi kayak Masuknya mencintai masuknya ke lingkungan peduli ya Pak. Berarti nilai-nilai luhur peduli berarti dari KHD-nya ya. karena-
Iya. Kan ada Tadi peduli religius, itu masuknya budi ke pekerti, kreatif, ya ada toleransi, kreatif, ada sama gotong royong. guyup. Mm. Ya, Berarti tadi gotong royong udah. Terus apa lagi Pak tadi itu Pak? kreatif Barusan juga masuk, itu kreatif masuknya kemana kreatif? masuknya kreatif berarti contoh dari eh, karakternya, berarti penguatan karakternya apa Pak? Ya, kalau kreatif berarti kan Kalau menumbuhkan iya, ini anak-anak tuh dirangsang untuk berpikir kreatif di kelas nantinya seperti itu. iya, ya dalam mengerjakan tugas sesuai Oke. kemampuan Iya. sendiri gitu. Berarti berkaitan dengan tugas ya Iya, Iya. tugas. atau penugasan. Iya, betul. Kemudian eh, peduli berarti apa Pak? Peduli terhadap lingkungan ya? Atau peduli Ya, apa ini? peduli aja, tapi ya bisa kalau ke lingkungan, bisa ke sesama mungkin Pak. Izin, Assalamualaikum. Ibu Anu hadirin, Alam. sodako tak Pak? untuk tugasnya jangan lupa ya, boleh dibuat dalam bentuk PPT, Canva, dan lain-lain. Tadi saya sudah sematkan di kolom chat ya. Iya, Terima kasih. Semangat Ibu. baik Iya, Pak. sama Pak. Iya, sama-sama Bapak. Berarti Pak, peduli tuh Kepedulian ada Pak. Contohnya nih. Gimana Pak? Itu tuh takziah, Oh, kepedulian. menengok teman sakit gitu ya? takziah, Betul. iya, jenguk atau sodako atau ketika ada bencana gitu apa gimana? Iya. Peduli sesama ya. Berarti Menjenguk kita ambil orang yang mana sakit nih Pak? biasa takziah. Sambil dicatat ya. Oh iya. Mungkin yang terakhir dari saya sebelum masuk ke pertanyaan ketiga, soalnya katanya bentar lagi. Itu semangat belajar dan kegigihan penerapannya. Jadi itu nanti siapapun yang punya prestasi baik di kelas, lingkungan sekolah ataupun kecamatan kabupaten, nanti itu dikasih hadiah. Biasanya kan kalau yang paling terbaik di kelas kan dapat hadiah tuh ya. Biasanya di SD kan paling banyak ya. Kalau di SMK mulai jarang. Nah, itu tuh penghargaan untuk mereka sebagai semangat belajar dan kegigihan. Jadi punya nilai juang sendiri. Mungkin agak susah mempertahankan ranking 1. Jadi kegigihannya dihargai dengan reward. Ya biasanya kan menyenangkan buku tulis ya. Gitu. Berarti apa lupa? Memberikan penghargaan. Memberikan reward. Penghargaan atas prestasi. Ya, berarti gotong royong sudah, peduli sudah, kreatif sudah, memberikan penghargaan sudah. Berarti kita ambil nilai luhurnya berapa, Pak? Untuk yang kedua ini. Ya nggak apa-apa kalau banyak sih asli tulis aja semua Pak, nggak apa-apa Pak. Iya, tinggal berapa Ya, poin. barangkali ada atau cukup 5, satu lagi nih kalau 5. Cukup aja sih. Atau 4 Tinggal- cukup atau bagaimana? Enggak Lima. teman-teman. 5 aja, satu Yosef kasih contoh lagi. Biar nanti per poin-poinnya tuh ada gitu. Kayak per poin pikirannya ada. Tadi yang Kalau 5 3 atau 4 aja, kalau 5 itu nanti penjabarannya Oh, iya. tuh lama lagi Kalau- soalnya, Bu. Iya, bingung ya berarti ambil tengah-tengah 3 atau 4 nih, Pak. 3 atau 4 aja, Bu. ya udah. Ya sih nggak apa-apa kalau misalkan lebih dari 3. Soalnya pertanyaan nomor 3 itu dia ini nih sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan. Nanti ujung-ujungnya nomor 3 itu pilih salah satu. Hasil akhirnya nanti dipilih salah satu. Nanti hasil Ya, nggak akhirnya apa-apa, lebih dari dua. tuh Gotong royong. Iya berarti Iya. nomor 3-nya gotong royong. Gotong royong. Iya. iya, berarti kita ambil di gotong royong ya. Iya, untuk pertanyaan nomor 3. Iya. Sudah Bapak Ibu? Gimana? Ada tambahan enggak? Memayu, poin 1 memayu ya. Iya. Sosial budaya yang ada di masyarakatnya. Poin 2-nya tadi gotong royong, peduli, kreatif, memberikan penghargaan. Dan yang yang ketiganya yaitu kita ambil kesepakatan gotong Gotong royong. royong. Oke. Kemudian yang kedua religius nggak masuk atau gimana? Religius masuk Pak, lupa nulis nih.
Masuk Pak, berarti 5. 5 ya. 5 Pak. Tadi konteksnya tadi dibikin PPT atau gimana sih Pak? Boleh di kolom chat, ada di kolom chat. Pilihannya ada di Oh, kolom di chat kolom chat. nanti. Iya, di kolom chat. Oh, baik Pak. Kita pilih aja nantinya salah satu. Siap Pak. Jadi gimana Pak? Kita ulas lagi atau udah? Mangga di-review lagi Pak Saiful, mangga. Untuk pertanyaan pertama terkait kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD, tentunya Memayu. Memayu itu kan Dan termasuk gotong royong. Pak Ugan mic-nya mati. Belum di ini. Ya iya, Mic. iya Pak Uganda lagi ngomong. Iya. Suaranya nggak kedengeran. Halo Pak, mic-nya masih Bapak. mati Pak. Bapak mic-nya nggak kedengeran. Iya. Chat Pak. Chat Pak. Bapak mic-nya. Udah ada yang ngechat sih Pak Abdul Manap. Jadi ini di ruang Nggak kita apa di kedengeran. ruang 2? Di ruang Iya. 1 apa di ruang 2 ini Jadi nggak tahu nih. Jadi kalau Pak Fasil ngomong kedengeran semua Pak di Oh, ruang kedengeran 1, semua. ruang 2 juga. Iya. Nanti dulu, Tapi ini nanti mic-nya dulu. Ya kita diam dulu. lupa sih. Lupa kayaknya beliau tuh. Iya. Udah ada yang ngechat juga sih di room chat. Pak Anies. Aduh. Belum di open mic-nya. Iya, dari tadi nggak kedengaran Pak mic-nya Pak. Iya Pak. Ngomong apa? Siap. Iya. Boleh. Gimana Ibu Mangga? Ada yang ditanyakan dari kelompok 21 ini ya? Tadi 2 ya? Kelompok 2 ini? Iya, Iya. nggak tadi Kelompok kan dua, Bapak kelihatannya lagi berbicara, terus tapi mic-nya mati, jadi kita berhenti semua Kita dari itu gitu. Oh iya, iya. ngomong apa gitu. Oh, nggak apa-apa. Tadi itu dari kelompok 1 bertanya dari hasil diskusi ini seperti apa. Tadi sudah disematkan di link Chatnya. chat ya. Untuk penayangannya mangga boleh menggunakan PowerPoint, boleh Padlet, boleh Google Doc dan lain-lain. Selanjutnya silakan Ibu Bapak untuk diskusi dan boleh juga Ibu yang menjadi siapa berbagi perannya dari ketuanya ataupun yang men-share presentasi boleh dibahas dulu. Dan nanti dari 3 pertanyaan tersebut itu ada di poin 3 ya Ibu Bapak. Nanti silakan tebalkan ataupun kekuatan ya, sepakati satu kekuatan pemikiran Jajar Dewantara ya, dan sekali lagi yang sesuai dengan konteks lokal sosial di sosial budaya di daerah Ibu Bapak di sekolah yang akan diterapkan. Silakan nanti sepakati dari masing-masing kelompok untuk nanti di tanggal 24 atau di sesi berikutnya kita akan mengadakan presentasi hasil diskusi kelompok. Untuk kegiatan ini silakan setiap kelompok berdiskusi ya, kita gali bersama-sama bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat dikontekstualkan ya berdasarkan pembelajaran Ibu Bapak di sekolah masing-masing. Boleh Ibu silakan nanti siapa yang mau share itu yang itunya di mana di dalam sesi ruang ini dimanfaatkan ya Ibu. Jika ada kekurangan kan gampang tinggal direvisi. Siapa? Ini itu Ibu Bapak. Dilanjut ya. Waktunya 15 menit lagi. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ya silakan lanjut Pak Saiful. Slide. Ya, jadi review Bikinnya apa barangkali apanya? ada tambahan atau bagaimana. Untuk yang pertama, pertanyaan pertama kan Memayu. Kemudian kalau bikin PPT, PDF atau apa Pak? Sepakatan aja. Bikinnya. PowerPoint, poster, Enggak, atau kita main map. Punten sebentar. Kita perlu Nggak popdar tahu. nggak ini Mas, 24? untuk 24 tuh hari apa? tanggal 24 Hari apa ini? sih, Pak? Kita kan belum 24 itu hari Senin Coba ya, cek. kalau nggak salah. Iya Senin. Senin. Atau yang ditugaskan untuk membuat siapa gitu aja Pak. Terus
nanti isi yang sudah ditulis tadi diserahkan ke siapa, kemudian dibuatkan PPT-nya, kemudian hasilnya di-share. Terus setuju atau tidak, revisi atau tidak, mangga gitu. Gitu aja tak? Mangga, karena waktunya mepet ya tanggal 24 ya. Iya, Besok Pak. Sabtu kita Barangkali. loka sampai sore. Minggu kan acara dengan keluarga semua Iya. barangkali ya itu. Mangga, kesepakatan Di- teman-teman aja semua bagaimana? Mangga. Ini Pak Ketua siapa nih? Pak Ketua Nggak tahu sama nih Ibu. ketua siapa. Biar Ya, enak nanti. ketua Pak Ridwan. Riko. Gimana Pak Niko tah ketuanya? Pak Niko Iya, tuh, Pak. Riko, iya, Pak Pak Iya. Niko Riko. gas. Aduh, makasih. Pak Ridwan nih yang pantas nih, cocok nih. Aduh. Ya mangga. Mangga. Kita kerja bareng-bareng saja Bapak dan Ibu ya. Karena saya Ya. juga ini apa namanya di CGP juga sama mungkin dengan Bapak dan Ibu, saya masih blank sekali seperti itu. Sama, sama. Jadi ya mangga. Tapi ini aja Pak, Mangga. kan tadi kata Pak Fasil katanya nanti ada penunjukan ketua. Ini sepakati dulu aja Pak, biar nanti atas nama siapa ketuanya gitu. Biar enak. Mangga. Kalau ditanya kan, gimana Pak? Silakan. Angkat tangan, voting aja voting. Ya, Ibu mudah-mudahan. Indah barangkali ini belum ada ini Iya, pendapatnya Iya, Ibu Bu Indah, Indah, mangga Bu Bu. Indah. Bu Indah gimana barangkali? Apakah Pak Ridwan, Pak Warnika, atau Ibu Niki mangga? Silakan Bapak aja. Pak Yang Saiful ketua. Jihad ya. Iya, ya jihad, Oh, Pak, berjihad. nggak ngerti apa Pak? Sama-sama nggak Coba, ngerti semua barangkali. ini juga. Sama-sama. Makanya ikut CGP karena belum ngerti mungkin ya, saya juga begitu. Oke, gini aja. Jadi PPT saya hanya ini aja ya supaya ini kalau untuk ketua sih nanti bisa kesepakatan bersama aja Pak Ridwan Mangga. atau Pak Warnika gitu aja lah. Ya, Ya mangga, jadi untuk kita nanti membuat buatnya PPT gitu. Ya, pas pikirnya PT. PPT atau main Gimana map kalau menarik? atau terserah gimana. Kalau yang menarik sih mungkin PPT ya. Gimana? Gimana Pak Mungkin Niko? PPT lari. Iya, boleh. Nggak PPT aja. PPT nggak Pak apa-apa. Warnika, bagaimana Pak Warnika? Nanti tinggal gambarnya, kalau misalkan Memayu, kita cari di Instagram atau di Google gambar Memayunya. Ya betul. Boleh. Ya, untuk Iya, kalau saya sendiri lebih suka apa ya? PPT pakai Canva gitu. Ya, kita pakai kan. Canva Iya, ya. kayak bisa. Iya. 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 Karena saya sendiri belum ahli gitu. Saya senang aja ngelihat sesuatu yang membuat saya kagum gitu. Kalau PPT kayak sih udah sering lihat gitu. Siapa yang udah biasa pakai Canva? PPT di Canva ada tuh. Iya, PPT tapi bentuknya dalam bentuk Iya. Canva. Ini gitu, Pak. slide Iya. slide share aja gitu ya istilahnya. Slide share, iya. Ah, Ya. betul. Saya senang aja ngelihatnya gitu. Oke, Karena saya kita belum. sepakati slide share atau PPT. Oke, kemudian yang resum siapa, yang ngebuat siapa mengenai Pak. Barangkali enak nanti bagi tugasnya gitu aja. Dan Nah, nanti mangga, saya be- Canva masih buta sekali nih Canva. Nah, Bu Indah Bu gimana? Niki bisa mungkin. hmm, Bu Indah mangga Bu. Bu Indah. tadi Bu Niki kan yang resum ya. Iya, tadi beberapa saya resume tulisannya. Diserahkan ke Boleh. siapa Mangga? Bu Indah bisa 1535 bikin, Pak. Ada iya. info. iya Bu Indah bisa bikin PPT dalam bentuk Canva lalu dikasih audio atau apa bisa nggak? Oh, oke Bisa udah. Bu Indah bisa tuh. Jadi nanti materinya mungkin. Oke, berarti resum dari Bu Niki ya, kemudian Ibu Indah yang membuat PPT. Nanti barangkali ada kurang atau apa bisa kesepakatan lagi, revisi atau apa ya. Terus selanjutnya gimana Pak? Mungkin ini yang ngebacain jawaban pertanyaan nomor 1, 2, 3 biar semuanya pada Oh iya barangkali. job. Ya. Pas presentasi ya, yang presentasinya siapa nanti bentuk. Emang Pak Ketu? Pak Ketu belum. Buru Pak Ketu. Enggak, ini presentasi ini di tanggal 24 apa di hari Rabu ya? Kalau saya lihat di mana di LMS itu hari Rabu, Wednesday. Rabu itu tanggal berapa? 26. Enggak tahu deh. 26 ya. Ya, iya. Mungkin
24 tuh kayak ngasih itunya aja tuh kali ya. Kalau Hasil 24 itu penyerahan, Pak. oh, Jadi penyerahan. ada nanti di kolom LMS-nya tuh ada upload gitu. Oh, Kan ada di penyerahannya. modulnya tuh ya, Iya, di penyerahan. tanggal Enggak, kalau di itu tuh yang hari Rabu Wednesday 2359 penyerahannya batas waktunya itu loh. Oh, batas waktunya batas adalah waktunya. deadline. Oh, berarti sampai hari Rabu ya, Pak ya? Iya, di date-nya itu. Ya, Ya, Iya, barangkali kan ada Wednesday. waktu, Iya, benar, Pak. barangkali kita ketemu dulu atau bagaimana. Kalau dipandang perlu ya mangga, Iya. kalau enggak ya kita seperti virtual lagi aja ya nggak masalah seperti Iya. itu. Kayaknya besok juga ketemu tuh Pak. Iya, ketemu di Iya, sana besok ya. bisa ketemu ya. Ya, Kan boleh, boleh. kegiatannya padat, Pak. Iya, Sampai sampai sore. malam. Kalau Ngapain? kita habis itu ketemu pulang maghrib nantinya, Pak. Iya juga ya. Nggak bisa ke pasar malam tuh. Iya. Iya, karena Ya, selesai. jadi ini aja. Sebetulnya yang krusial tuh ketua ya, karena ketua kan enak nih kalau nunjuk gitu. Mm-mm. Kalau saya sih lebih seneng Pak Ridwan gitu. Biarkan ya, mohon izin Bu Niki, Bu Indah ya, bukan Setuju banget. Ridwan gitu. Karena imam itu sebaiknya laki-laki. Bener Pak Niko? Pak Dian? Benar. Kalau saya lebih Oke. pendapat sama Pak Warnika, Pak Ridwan yang jadi ketua. Oke, angkat tangan. Saya setuju. Oh, Pak, nanti saya Ya, mangga. lah gitu nanti gak. Saya terima ya Bapak dan Ibu ya dengan berat hati diterima, tapi mohon nanti kerjasama semuanya. Iya, Kalau siap. saya juga nggak ngerti Siap, apa-apa Pak. nantinya insya Allah Iya, nanti Pak. saya Siap, inilah siap, insya Allah. Hmm. Yang penting kita Oke. kerja bareng-bareng aja ya Pak. Ya, siapa Niko? Iya. Enggak, Pak Niko. Jadi sekarang sih bikin konsepnya dulu aja ya, Pak Bu, di slide share. Mungkin barangkali kan ada waktu sampai hari Rabu, barangkali ada tambahan, nanti bisa ditambah lah gitu aja, Pak. Tapi nanti kita kan ketemu habis ini kan kita ketemu dengan Fasil lagi tuh kita lebih jelasnya di situ apakah hari Senin apa hari Rabu gitu. Karena Iya, kan tadi baik, Pak. ada Siap, wacana Pak. kan tanggal Iya. 24 ya masalahnya, tapi pasti Iya, lihat di Pak. LMS itu hari Rabu gitu loh. Hari Rabu. Seperti itu Ya, ya. nanti tuh. Nah, kita tanya lagi lah ke Pak Ugannya nanti. Seperti itu. Enggak, jadi nanti kita kan udah tadi resume di Ibu Niki, terus bikin kanvas slide share-nya di Ibu Indah. Nah, nanti kita tinggal nanti yang yang presentasinya Bapak dan Ibu ya. Ya, iya. Nah, nanti presentasinya. Mungkin saya pembukaan saja. Nanti presentasinya siapa? Antara boleh Pak Saiful, boleh Pak Warnika, boleh Pak Iya, Niko Niko, gitu ya. iya, betul. Gitu aja. Yang presentasi itu alangkah baiknya sih suara yang merdu Bu Niki. Ya, Nah, enggak Iya, sepakat. betul. Nanti Betul. laki-lakinya bagian barangkali ada pertanyaan ikut bantu Iya. gitu Pak Niko ya. Iya. Iya, Benar. Iya, nambahin seperti jawaban itu. atau gimana gitu. Mangga. Bagaimana Pak Warnika? Setuju Pak, biar ikutan. Setuju Pak. Ya. Ibu Niki. Kan atulah yang nulis langsung. Nggak apa-apa. Nah ini punten ya barangkali iya kita hari Senin itu bagaimana Ibu Indah istilahnya waktunya dengan waktu yang mepet tuh bisa atau enggak gitu karena kita besok juga kan kita itu loka sampai sore dengan bikin itu kira-kira waktunya mepet atau enggak kalau iya hari Senin gitu loh. Ada kendala di suaranya. Bu Indah. Bu Indah mic-nya nggak kedengaran ya punten. Kalau itu Bu Indahnya Kalau- menyanggupi nggak? Kalau nggak sanggup Pak, Iya. Sanggup Saiful Jihad atau siap geleng kayaknya gitu nih. aja. Kalau sanggup angkat Ya. tangan kok. Tuh, ya udah. Heeh. Berjihad di jalan Allah. Kayak ada masalah sama mic-nya deh. Iya kayaknya sih suaranya, Bu Indah. ya Pak ya. Iya, kayaknya suaranya seperti nggak suara. kedengaran. Tapi tadi bisa kok tulisannya pakai Canva bisa. Ibu Indah udah sanggup. Mungkin untuk dari Bu Nikinya jadi materinya tuh, Bu. Untuk dikirim ke Bu Indah. Iya, Hmm. maksudnya, Kak. Iya, nanti Iya, gimana, saya itu Niki? dulu. Iya. Juga Pak Jihad sempat nulis juga, Pak. Bang. Pak, kira-kira nih slide berapa slide-nya? Slide pertama itu kan kayak apa aja gitu. Slide Perkenalan satu kan- kita-kitanya, terus Slide 1 kan kelompok ya, Iya. Pak. Otomatis Kelompok kan sama perkenalan, foto. foto, nama, iya. slide. Iya. Jadi kita kirim foto Foto, nantinya. nama. Iya, slide 1 Iya. perkenalan. Iya. Terus slide 2-nya Slide kan dua. tentang Per foto judul slide dari 2 nggak sih, Pak? Ya boleh per pertanyaan satu slide juga nggak masalah sih. Atau Iya, gimana? nggak apa-apa. oh, masalah sih. Berarti ya slide Iya. pertama itu kayak
Judul Nomor gitu satu ya, itu. judul berarti. Ya, judul Kekuatan dulu. konteksnya tuh, ya kekuatan konteks sosiokultural daerah kami yang sedang dalam pemikiran kan, menurut apa gitu tuh lah. Terus baru yang keduanya memayu, gitu dah. Iya, atau yang pertama dulu kayak nilai itu nggak sih, nilai kekuatan dulu. Iya, boleh. Iya, nilai kekuatan dulu dijabarin Ya, gitu terus gitu. kita pilih budaya kitanya ya gitu ya. Terus contohnya Iya, betul. nanti bagian Penjelasan memayunya. dulu ya. Mm-mm. Iya, Kemudian slide selanjutnya, pertanyaan kedua. Atau gimana? iya. Maksudnya sebelum slide pertama yang pertama kita kasih itu dulu deh, kayak pemikiran Ki Hajar Dewantaranya itu Pembukaannya apa berarti gitu, yang pembukaannya. pemikiran yang pembukaannya, iya openingnya kayak yang terkenal ya gitu, pas sambil ada gambar Ki Hajar Dewantaranya, opening Ki Hajar Dewantaranya gitu. Mangga. Iya, nggak gitu apa-apa. ya, nggak apa kan? Ya baru Iya, nanti ke pertanyaan yang nomor Satu. Slide keduanya anggota kelompok kan. Set pertama, Pak. slide kedua Pak. Oh, set Sama kedua. judulnya benar dua. Oh, Sama kan judulnya. judul gitu. Kan juga pertama Iya, slide kedua. Iya. Pertama judulnya. Ya udah, pertanyaan saya nomor satu sama penjelasan gitu ya. Atau pertanyaan jadi langsung jawabannya aja di slide-nya tuh. Kalau pertanyaan kan mungkin panjang. Karena pertanyaan nomor 2 tuh panjang. Mana ya pertanyaannya? Yang nomor 2 kan panjang tuh ya. Jadi jawaban nomor 1, jawaban nomor 2, jawaban nomor 3 per slide-nya tuh, Bu. Iya. Jadi Dikasih nomor itu ya. Tidak. Ya pertanyaan kan bisa di fontnya bisa dikecilin nanti. Oh, bisa sih, bisa. Kalau gini, kalau misalkan slide selanjutnya itu pertanyaan, slide senjata itu jawaban. Atau gitu gimana? Oh, jadi ada 2 slide yang besar pertanyaan. Iya, pertanyaan dulu, kemudian jawaban Iya. gimana? kata saya sih kalau pertanyaan itu lebih baik yang kecil di atas. Iya, jadi fontnya kecil. Kemudian Jadi kemudian kotakan slide. kecil di atas ya, Pak Niko ya. Iya. Kotakan kecil di atas, kemudian di jabaran pembahasan di bawah sambil diberi gambaran apa gitu. terus di Gambar-gambar apa gitu. atas tengahnya judul dulu, misalkan memayu resmi, baru bawahnya penjabarannya. Iya, dan gambarnya gitu Pak ya. Iya, yang di sampingnya baru foto pas pelaksanaan memayunya. Iya, siap. Oke. Winda siap ya? Winda. Iya. Saya udah bayangin ini sih keren tuh. Winda mati Winda. Makan tuh mana makan tuh? Oh, ngopi nih. Ngopi ya. Kirain tuh presentasinya ini setelah ini selesai di Ya kan belum. soalnya belum waktu ini. PK tuh sih. 20 menit langsung presentasi selanjutnya. Atau buat nanti. Kalau lihat-lihat yang sudah sih ada hasilnya, jadi kayak PPT kayak gitu ya, yang di via berselancar Google gitu, emang ada hasilnya. Nanti ada situ baru nanti dijelasin. Mungkin ini teman-teman udah selesai maksudnya. Saya mau ini apa tuh mau ngasih pandangan saya tentang CGP. Enggak, boleh. Pak. Masih Iya. ada waktu 8 menit, Pak. Iya, mungkin 1 menit. Saya ngerasa penerapan yang saya pribadi ngerasa kalau di SMK itu, punten di sini siapa yang di SMK? Pak Ridwan SD, Pak Niko di mana Pak Niko? SD resmi, Pak. Pak Jihad? SD, Pak. SMP, Ibu Niki? SMP, Pak. Oh, saya paling gede yang. Sekalian promosi PPDB lah. Pembarat, Pak. Kembar. Benar. Pak Bu, suara saya sudah kedengaran belum ya tadi? Sudah, Bu Indah. Selamat datang Ibu Indah. Ya Allah, Iya. enggak, dari tadi tuh nggak tahu kenapa ini suaranya dari tadi nggak bisa ngomong. Iya, makanya. Ya, punten Pak Bu, saya tuh ya tadi tuh lihat contoh PPT itu, yang pertama tuh contoh PPT-nya itu dalam bentuk PDF ya, kalau di CGP angkatan sebelumnya itu. Nah, yang pertama itu slide-nya itu isinya itu tentang
pengenalan kota Cirebon. Jadi kota Cirebon itu dipaparkan di situ sebagai kota wali dan ada pemaparannya. Lalu di situ kalau dari CGP kelompok lain ini sih buat perbandingan aja, barangkali kita mau menambahkan atau bagaimana ya Pak Bu ya. Nah, yang kedua itu slide yang konteks sosial daerah Andanya itu pakainya slide keduanya itu memayu, dijelaskan memayu itu dari mana dan apa sih namanya, manfaatnya apa. Terusan slide ketiganya itu kalau dari CGP yang angkatan 8 itu dari nilai religiusnya itu di ini Pak Bu, di apa namanya, dipaparkan, lalu ada bentuk fotonya religiusnya yang tadi seperti menjenguk teman sakit, terusan sholat duha di pagi hari, terusan sholat apa sih, ngaji yasin gitu. Ada fotonya. Terus yang slide keempatnya itu sosial dengan masyarakatnya, terus gotong royong, baru yang terakhir itu kesepakatan gitu. Kebetulan sama yang di apa CGP angkatan 8 itu juga kesepakatannya itu ngambilnya gotong royong. Seperti itu Pak Bu. Ada contohnya, barangkali nanti kita bisa, maksudnya bisa lebih dipaparkan lagi atau gimana ya Pak Bu ya. Untuk slide kedua itu ya nanti nama-nama kelompok kita yang slide Oh, slide kedua. baru. Oh iya, maaf. Maksudnya ya, slide pertama itu kan yang ruang Maksudnya itu kolaborasi, terus kelompok. Iya, kelompok. Terusan nanti slide ketiga itu fasilitator sama pengajar praktik. Yang keempatnya itu ada pemikiran Ki Hajar Dewantara, apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalannya tadi pertanyaan yang pertama. Terusan yang kelimanya itu tadi mengenalkan Cirebon kota wali. Iya. Terus kita jadi yang pertamanya itu ngambilnya cuman memayu aja ta Bu? Ya kan kalau misalnya Yang mau dekat. dua juga Iya. silakan, kan tadi udah ditanya. Kalau Iya. iya mau ada lagi juga nggak apa-apa. Kalau Iya, iya. misalnya ada sih boleh nanti kasih. Tapi kan tadi saya udah nanya. Maksudnya Iya. terserah sih. Ya udah nggak apa-apa Bu kalau misalkan memayu Mau aja. apa lagi. Iya. Psst, Mangga, Ya ada udah lagi dibawa, nanti barangkali dulu nggak dulu. ada. Pak Warnika mau melanjutkan barangkali Pak? Enggak, Kesini aja. fokus ke sini aja Pak, karena bentar lagi. Iya, yang lebih penting sih. Bu Indah, kalau tidak Iya, keberatan gimana? bisa berbagi filenya Bu, biar sebagai. Iya, boleh. Tapi nanti Boleh, ini Pak. kan sebagai contoh aja, tidak sama. Iya, sebagai contoh aja. Iya, Kita sendiri betul. udah sepakat ada Iya. foto-foto kitanya gitu. Nanti aja di grup ya. Iya. Bu, nih mohon izin Pak Ketua, Iya, boleh. mewakili pertanyaan Pak Ketua. Bu Indah nanti siap ya bikin PPT-nya ya. Dari Canva. Iya, siap Pak. Iya, dari Canva. Iya, siap Pak. Cukup Pak Ridwan Pak Ketua. Enggak. Tadi ini waktu juga tinggal 3 menit lagi ya, kita nanti bergabung lagi di room yang satunya. Jadi kita kesimpulannya kita yang hasil diskusi kita hari ini, budaya yang akan kita angkat adalah memayu Iya, nanti dulu. dan nilai-nilai berdasarkan Nanti dulu, filosofi Mbak. Sebentar, Ki Hajar maminya belum Dewantara. selesai. Nanti sudah ditulis semua oleh Ibu Niki dan Pak Jihad. Nanti barangkali nanti filenya bisa dikirimkan ke Bu Indah untuk dijadikan PPT melalui Canva seperti itu. Ya, siap Pak. Ya. Jadi kita udah selesai diskusi kita, tinggal kita nanti kita nunggu waktu selesai, semenit lagi kita kembali lagi ke room dengan Fasil. Iya. Ada rencana kopdar nggak? Nah, ya itu, ini kalau bisa sih kita kopdar ya Pak ya, kalau kita bener ini hari Rabu, di-uploadnya maksimal hari Rabu, mungkin bisa hari Senin apa hari Selasa gitu. Ya, kalau Kita misalnya hari kopdar. Senin, Senin berarti Senin ada ini ya, aja ya? mandiri, soalnya kita terus terang berburu dengan waktu dengan mengisi rapot saya tuh Bu, Pak Bu. Oh, Iya. udah ngisi rapot. Besok itu rapat kenaikan Pak sebetulnya. Kalau kita minggu depan. Kalau SD sama minggu depan ya tanggal 28 pembagian rapotnya. Jadi kita berpacu dengan waktu, ngoreksi segala macam ini Bapak dan Ibu ya dipunten ini. Jadi kalau ya pun kopdar ya Senin atau Selasa, tapi Jadi kalau misalnya dikumpulinnya nih iya tanggal 24 Senin atau gitu. Selasa ya
di atas setelah duhur gitu loh Pak. Ya waktunya, tinggal nanti kita nentuin tempatnya di mana yang strategis gitu loh Pak. Yang terjangkau oleh semuanya, yang misalkan di tengah-tengah ini kan ada yang dari Weru dan ada yang dari Pleret Bapak. Barangkali ketemunya di SMP Islamia Weru ya nggak apa-apa. Ayo, nggak apa-apa. Boleh Pak, boleh. Iya, Nggak nanti masalah ya tergantung Pak. tuan rumahnya mau nggak. Kalau nggak ya di di SD-nya Pak Niko barangkali yang tempat. Kalau SD saya Iya itu kan betul. nyempil sekali Terus bisa masalahnya, ya, nyempil. ya. Di Trusmi ya Pak Niko ya, enak Pak Niko ya. Tuh. Iya. Ada seblaknya tuh depan SD. Depan SMP. Ada seblak Nah, Pak. SMP 1 Belanjanya. Pleret ya. Ya mangga nanti kita kesepakatan aja. Atau kita ini kan kita belum bikin grup kelompok nih, kita bikin grup aja Iya, atau bikin bagaimana? aja. Iya, Pak. Grup Jadi- WA-nya ya. Mangga Ibu Niki bikin Iya, Bu Niki. Saya nggak bisa bikin grup Bu Niki. Iya, jadi kita biar komunikasinya enak ya. Di luar Boleh, itulah nanti gitu ya, loh Pak, ya. kita. Nanti bikin grup juga seperti itu. Siap. Biar enak komunikasinya. Nah, ini waktunya udah habis nih. Harusnya sih kita kembali lagi udah jam 3.35 ya. Biasanya Pas, sih terpental sendiri kalau udah habis. Pas ya. Pas. Iya, diistri sendiri. Diusir sendiri apa ya? Kita tamu tidak tahu diri, nggak mau keluar sebelum diusir. Berarti kita nunggu aja ya. Iya siap Pak. Siap. Nunggu diusir. Pak Niko apa Pak Niko? Tuh, banyak diam. Untung sekarang namanya udah diganti Pak Niko ya. Iya. Iya kemarin namanya Iya. masih ini Rianti ya, Rianti. samaran. Nama istrinya. Sekarang saya pakai satu. Ujungnya Pak. Ujungnya tuh belum diganti. Kalau kemarin kan masih pakai laptop istri. Kalau dilihat sih kelompok 1 juga masih diskusi di room utama tuh. Baru tahu ternyata Jimit bisa 2 gini ya. 2 room gini. Di sini tuh ada yang guru olahraga enggak ya? Tapi Gimana, tadi Ibu? aku 2 room tuh ini Pak ya. Apa sih? Iya 2 room suaranya nggak kedengeran. Jadi aku ngomong nggak kedengeran di sini. Makanya tadi room yang pertamanya aku keluarin dulu baru ada suaranya. Pantesan dari tadi aku ngomong nggak ada. Pakai apa ini? Bu? Pakai Pak HP. Niko juga pakai HP tuh. Ya Pak. Oh, Iya. Kalau kita pakai laptop Iya. semua sih ini, jadi nggak ada masalah kayaknya sih Bu. Iya, pantesan aja ngomong kok nggak kedengeran dari tadi. Jadi ini Saya saya balik masuk room- lagi, bisa nggak ya Pak ya? Masuk ke room yang pertama Pakai lagi. Tadi tak keluarin. Link aja, link ini. Linknya diambil lagi, Link klik lagi awal. aja Bu. Pakai link aja. Oh ya udah. Iya, link Iya. linknya. Baik, waktunya sudah selesai ya Ibu Bapak. Boleh Ya Pak. Ya, kembali lagi ke main room-nya yang tadi. Iya, siapa? Mangga Bapak Ibu masuk ke main room lagi. Iya. Jadi kita lihat yang ini ya. Nyalain. Keluar. Lagunya mana? Ya?
SD, Pak. Ya. Nah, ini sikap gotong royong untuk renovasi pendopo itu dalam 1 tahun sekali, misalkan pembuatan atap itu secara nilai nilai gotong royongnya kita dapat itu, Bu. Jadi melibatkan 4 desa yang ada di sekitar desa Karangdal tersebut. Gitu. Jadi ada sikap gotong royongnya untuk merenovasi pendopo di mana itu untuk sarana ibadah dan untuk acara sakral seperti budaya mauludan seperti itu ada di situ tuh. Jadi dalam 1 tahun sekali itu ada untuk untuk nilai sikap gotong royongnya. Terus juga ada pembuatan dodol nih Bu dari segi makanan. Mungkin kan yang namanya daerah itu ada ya Pak ya yang namanya makanan khasnya itu kan. Nah, makanan khas yang artinya ada mungkin orang-orang dulu itu punya filosofi tersendiri sih dari makanan tersebut. Kenapa kok dibuat dodol? Jadi yang saya alami di Desa Karangandal itu membuat dodol itu Bu sekitar 8 jam nonstop Bu. Terus dikorek-korek Pak Eko. Jadi mungkin dari hal tersebut orang dulu sih sekalian dikiran bahasanya seperti itu Pak. Jadi ada nilai budaya ibadahnya itu kan mendekat secara spiritualnya itu ada. Terus juga untuk makanannya itu disuguhkan kepada para tamu Pak. Jadi orang-orang yang mungkin merantau di luar pulau, kadang kalau misalkan hari raya Idul Fitri itu jarang ada yang pulang. Tapi ketika ada unjungan itu mereka semua itu pada pulang. Mungkin seperti itu Pak.
Monggo barangkali ada yang dari Pak Pandi atau Pak Pegi. Ya betul sekali Pak Ade Tantowi. Sedikit tahu juga terkait dengan budaya yang ada di Karangkendal dan ada sedikit banyak juga makna-makna yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara seperti berbagi, gotong royong gitu ya Pak Ade Tantowi ya. Ya, seperti itu Pak. Sama halnya di daerah saya juga Pak Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mungkin di banyak daerah juga di pedesaan yang mana ada istilah setiap ada keluarga yang membuat acara itu ada istilah ngobeng Bapak Ibu. Oh ya, ngobeng. Istilah ngobeng di mana para keluarga ataupun kerabat dekat itu mereka datang ke acara tersebut dengan serta-merta ingin meluangkan waktunya untuk membantu, baik itu dalam segi materi, waktu, dan tenaga, itu mereka luangkan agar menjadi bentuk bentuk perhatian orang tersebut terhadap keluarga yang sedang melaksanakan acara. Seperti itu mungkin Pak di daerah saya. Ngobeng ya Pak ya? Ngobeng Pak. Iya, berarti ada kerjasama seperti itu berarti Pak ya? Betul Pak, kerjasama, gotong royong, dan saling peduli antara satu sama lain Pak. Oke. Kalau di daerah Karangreja sih Pak atau Suranenggala tuh ada nggak Pak yang nadranan tuh Pak? Nadran tuh bondet apa ya? Soalnya di daerah Karangreja juga ada Pak nadranan Oh iya, itu Pak. betul. Karangreja dodol. Dodol Karangreja ya Pak Pegi ya? Karangkendal. Karangkendal Pak Bu. Adit. Karangkendal. Iya, ya. dodol Karangkendal Bu. Jadi ada, ya benar tadi yang di daerah Karangkendal itu membuat makanan, orang yang membuat makanannya itu ada, kalau dulu ya Bu ya itu baca zikir bersama gitu Bu, yang orangnya itu 3 orang. Jadi 3 orang tersebut itu Ngudak. Nah, ngudak ini bahasanya itu filosofinya kalau kita akulturasi dengan agama Islamnya itu adalah iman, Islam, ihsan, Pak. Jadi 3 orang tersebut itu yang ngudak, Pak. Nah, sambil dikiran, tapi yang sekarangnya itu dangdutan, Pak, dikasihnya. Itu. Ada pergeseran ya Pak Ahmad ya? Iya, Pak. Ada pergeseran. Berarti ini perkembangan zaman berarti. Iya. Ya, sekarang itu bejian ya dangdutan Pak ini kan. Sudah nilai pergeserannya sedikit seperti itu Pak. Cuman kan esensi daripada nilai budaya tersebut itu kan jangan sampai dihilangkan intinya. Betul. Dan mungkin gitu di Kedaung juga ada Pak. Di Kedaung kan kemungkinannya sama muludan yang perihal yang pemindahan yang kayu itu. Walaupun saya tidak banyak tahu terkait tentang budaya yang ada di Kedaung, seenggaknya ngalamin dalam arti melihat terkait budaya yang ada di Kedaung, yaitu adalah sama muludan. Ya mungkin nanti gampang lah referensi dari beberapa daerah, nanti kan yang dimunculkan mungkin hanya satu terkait penugasan ini, mungkin nanti tinggal disepakatin saja mana yang mau diangkat dari rekan-rekan semuanya. Mungkin itu saja sih. Ya. Oke Pak Pandi, terima kasih. Nah kalau menurut Pak Eko Harjo nih gimana Pak? Pak Ketua. Pak Ketua, mangga ini segala keputusan dan aturan Pak Ketua. Tim eksekusi. Punten Pak Ketua, suaranya nggak muncul, nggak kedengeran. Ini ada nggak? Oh ya, nah, iya, ada ya, kedengeran. Di headsetnya ada gangguan. Ini, terima kasih teman-teman Bapak dan Ibu. Ya, identifikasinya ada 2 tadi kemungkinan yang bisa kita munculkan nanti. Yang pertama adalah unjung buyut atau unjungan. Yang kedua tadi muncul nadran, Pak ya. Nadran itu kalau di Bungko itu di Indramayu itu pesta laut, bahasa zaman sekarangnya pesta laut. Jadi syukuran para nelayan atas berkah limpah yang diberikan Tuhan untuk mereka dengan cara
biasanya melarungkan sesuatu, entah itu kepala kambing atau kepala sapi atau kerbau ya, itu yang terjadi seperti itu. Dan itu juga bukan fenomena, karena hampir di semua pesisir kehidupan nelayan itu ya kita temui hal seperti itu, Pak. Ya, jadi kalau diangkat ya saya pikir itu sudah menjadi budaya bangsa Indonesia. Nah, kita temui juga di daerah lain di Kapetakan atau di Cirebon. Jadi itu juga sangat bagus kalau nanti kita angkat sebagai bahan diskusi. Ya, menurut saya terima kasih. Ya. Jadi mungkin dua itu mungkin bisa kita angkat, Pak. Berarti nadranan dengan ini Unjung. kayak unjungan, Pak. Iya. Unjungan. Iya. Ya, esensinya sama, dua-duanya ada gotong royong, ada pewarisan kultur dari para orang tua kepada generasi selanjutnya. Oke. Nah, Pak Kedua mohon izin. Ini Ya. untuk penugasannya ini kita dibuatkan bagaimana, Pak? Apakah berbentuk PowerPoint, Pak. Oh, pakai PowerPoint. Iya, itu ada perintahnya di Dari yang message. Bapak Fasil. Ya, dari Bapak Fasil. Oke, yang membuat biasanya siapa nih, Pak? Yang paling mahir untuk membuat PowerPoint, Pak? Biasanya Ibu Siti Hajar. Kerangkanya berarti bikin kerangka ini sebelum di ini. Jadi Bu Hajar, Bundan ini meninjau kembali. Ini Pak Apandi dan Pak Pegi gimana? Setuju nggak ini untuk unjungan dengan nadranan nih, Pak? Ya, setuju, Pak, setuju. Oke, jadi Bu Hajar, Bundan ini menyampaikan dari Pak Ketua berdasarkan keputusannya, itu kan. Untuk nilai sosial kultural yang diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara, di antaranya itu adalah mendorong sikap gotong royong, ya, nilai kerjasamanya, pewarisan kulturnya, pendidikan yang esensi pendidikan yang ada di dalam pewarisan budaya tersebut itu mungkin ada dua, Bu. Jadi unjungan dengan nadranan. Nah, ini menurut Pak Ketua ini Ibu membuat PPT, Bu. Dia orang sekretarisnya tadi siapa? Pak Pegi yang bikin itu. Tapi ditekankan yang jago bikin Canva katanya Bu, dan Bu Siti Hajar. Itu tugas sekretaris job desk. Itu Pak Eko Poster. punya PowerPoint-nya, coba dibuka Oh WA-nya. iya. Oh iya. Oke. Pak Pegi udah buka WA belum? WA sebentar Ibu. Kayaknya kalau cuma 2, boleh nggak ditambahin lagi? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh. Barangkali ada ini dari Boleh. masukannya dari Bu Itu ada Siti. panjang jimat, ya nggak sih? Iya. Terus Haul. Betul. Paul itu unjung ya. Sama Oh iya, Bu. Haul tuh unjungan ya, tetap Iya. ya sama. Yang juga Iya. sama. Ada mata pencaharian juga, kearifan lokal. Ada betul. nelayan ya. Betul. Petani, peternak kerang hijauan. Saya mau share screen, tapi gimana caranya? Jendela tah? Coba Ya, yang jendela, coba. Bu. Coba yang jendela ya. Terus Presentasikan sekarang tuh, Bu, yang iya, terus jendela tak pilihnya. Iya, coba aja, Bu. Nah, tuh gimana tuh? Ruko. Kelihatan nggak? Nah, ya, agak diperbesar, Bu, kalau bisa, Bu. Ini udah kelihatan Ki Hajar Dewantaranya. Kok Udah, Bu. kayak gini sih? Gimana sih perbesarnya? Digeserin dulu itu yang itunya Bu. Ininya Pak. Ya, ya betul. Terus? Yang bawahnya juga bisa tuh Bu.
ditarik ke bawah juga. Nah, Segini. Nah, boleh Bu, segitu cukup lah. betul. Udah ya, ini mah cover ya, oke ya. Terus ini tadi kita membahas tentang tradisi budaya, bahasa daerah, dan juga mata pencarian kearifan lokal. Bahasa daerah yang pastinya bahasa Cirebon. Ada bahasa Cirebon yang digunakan sehari-hari dan bahasa Cirebon yang bebasan. Formal informal. Oh iya bener Bu, bahasan. Penguatan karakter bahasa ya berarti ya. Terus ini ada unjungan ini. Kunjungan merupakan salah satu bentuk tradisi kearifan lokal berupa kunjungan ke makam-makam leluhur. Udahlah, oke aja ya. Ya wis Bu, oke saja Bu. Aman, Next. Next. Terus ada tradisi dan budaya, yaitu panjang jimat dan magsri. Nah, berarti ini sudah ada semua nih, bahannya enak Bu. Iya ya. Gimana Iya. nih? Kita langsung check out aja. Iya, udah Kita enak tinggal ini, ini udah ada aja. bahannya sih. Ibu Siti sekali yang ngasih tuh daging ya. Iya dong, abis kurban soalnya. Ini nggak apa-apa, ini ada tambahan nggak? Ya berarti sedekah ini Bu yang bawahnya aja mungkin Bu, yang ditekankan tadi kata Pak Ketua ada apa tuh? Nadran dan unjungan Pak ya? Ya, nadran, penadran dan Di unjungan. sininya aja dah, tradisi budaya lainnya Ya, itu di antaranya ada haul. Berarti jangan. Ya itu, ya betul. Nadran ya di sininya ya. Ya. Ini tah. Iya, nadranan. Ya. Gimana tuh? Ininya ya yang harus ziarahnya mau dimasukin nggak? Sedekah bumi temuan tuh mau dimasukin nggak? Ziarah sama haul sebenarnya masih satu definisi ya Bu ya, hanya karena ziarah itu sempitnya mungkin. Salah satu aja ya Pak ya. Atau haulnya di kurung buka ziarah kubur, Nah, iya, ziarah betul. leluhur ya, ziarah. Haulnya di kurung buka ziarah Ya, kubur aja, benar. Gini. Ya. Oke. Next ya. Nih masuk ke mata pencaharian. Ngampas dan nelayan. Untuk petani itu ya, ampas. Itu untuk buruh tani Pak, untuk yang ngampas tuh Pak. Iya. Ngampas itu istilahnya derep ya Pak ya? Iya, derep Pak. Derep aja kalau bisa sih bahasanya Iya, derep dibuat aja derep. ya. Bahasa petani aja derep. Derep banget, derep. Iya. Gini. Derep itu bahasa keunikan lokal. Iya. Nah, itunya yang nelayannya apa nih? Nelayannya nih. Bahasanya kalau nelayan kan nasional tuh. Iya. Ya nelayan jaring ikan aja Pak. Bahasa Cirebonnya apa aja Pak? Mancing cumi. Wis bagusan nelayan. Bahasa nasional. Iya. Ya, sama Meka kalau di Suranenggala banyak ya. Oh, Meka ya. Kalau di sana namanya gemplo. Meka tuh apa tuh? Meka tuh ngupasin kerang hijauan. Oh. Gemplo nganco Ya, Pak. ya masih mending Mekanya aja. Mekanya aja keterangannya kan itu peternak kerang hijauan. Oh. Peternak aja ya Bu. Peternak aja. Jadi apa? Meka? Iya, Mekanya aja. Yang nelayannya Bu. Nelayannya diganti Meka, iya. Ini. Nah, iya. Tuh, kan ada apa namanya? Dua korelasi. Udah ya Pak? Iya betul Pak.
Nilai pembentukan karakter. Perlu nggak ya? Perlu Bu, nanti kan ada esensi dari itunya, dari apa? Misalkan tadi tuh ya nelayan tuh mecha itu apa kan kita perlu dipresentasikan tuh. Iya. Mecha atau derep itu mungkin orang lain Cirebon itu kan kurang paham mungkin ya, biar fasilitatornya juga bisa memahami. Oh iya. Gini ya. Ya cukup Bu. Tradisi budaya yang diusung nih ya, rasa syukur, gotong royong, menghormati asal leluhur, berbagi, keberagaman budaya, toleransi, pendidikan, informal, pengajaran dari orang tua. Ya. Ya. Lalu mata pencarian kearifan lokal itu pengembangan bakat dan minat, nilai ekonomis, menciptakan lingkungan yang bersih. Sebentar Bu. Mata pencarian dari kearifan lokal itu merupakan pengembangan bakat dan minat, gitu kali ya maksudnya ya. Mengandung unsur pengembangan bakat dan minat gitu nilai. Ya mungkin seperti itu. Nilai ekonomis, nelayan nilainya ekonomis kayak gitu. Iya, tapi kan tadi meka itu kan bersihin kerang hijauannya, menciptakan lingkungan. Nah, iya betul Bu, karena ya ini sih menurut orang laut ya, hijauan itu termasuk hama katanya. Cuman kalau di kita dinikmati Pak. Nambah. Udah deh. Oke cukup. Cukup. Kayaknya itu benar. Enak kita kalau udah ada bahan kayak gini sih Pak, nanti bisa. Nggak usah ada pertanyaan, boleh nggak? Nggak apa-apa. Biar nggak. Ya akan refleksinya Bu, ada. Ada ya? Iya, biar nanti ada. Ya biar nanti hidup dan Oke, udah jadi. Sip, itunya matur suwun aja Bu. Iya, terima kasih matur suwun aja. Cirebon Tulen berarti bahasa Cirebon. Bahasa utaranya apa? Matur suwun. Pasti nggak? Yang enggak begitu aja ya. Ya kayak gitu aja. Ini enggak ya? Boleh ya. Udah tah? Cukup Pak. Ya. Nah ini sekarang Pak Ketua untuk menentukan siapa yang akan mempresentasikan ini perlu penugasan ini Pak Ketua. Iya Pak Ade Tantowi aja, nggak usah ditanyain lagi. Oke kalau seperti itu nanti gantian ya. Ya. Dan mohon dibantu nanti. Ya mungkin teman-teman bisa menambahkan. Dibantu oleh nanti. Bapak Sekretaris Pak Peggy nanti dibantu untuk menayangkan. Saling bantu nanti Pak. Ya Pak. Saling cover. Presentasinya hari ini tah? Kemungkinan sih iya Bu kayaknya ini. Langsung penugasannya ini kan langsung. Kalau nggak mungkin kerangkanya aja dulu kan di hari Senin kalau nggak ada kalau nggak salah ada itu. Barangkali bisa bertanya ke Bapak Fasilitator. Kita malah dudetnya hari Rabu kan? Iya. Ya barangkali bisa kita tanyakan ke Pak Fasilitator, Bapak. Iya, barangkali akan ditayangkan kapan Pak? Sekarang atau hari Rabu Pak? Hasil dari kita diskusi. Baik untuk ininya, untuk hasil diskusi kelompoknya, nanti Ibu Bapak sesuai dengan kelompoknya ya, nanti berbagi peran pada proses presentasi di tanggal 24 ya Pak. Ibu Bapak untuk. Namun untuk simulasinya, daripada menjawab 3 pertanyaan tersebut ya, dari 3 pertanyaan tersebut itu silakan Ibu Bapak sepakati. Oke, sepakati filosofi kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya yang menebalkan laku murid di kelas ya. Silakan disepakati dari masing-masing kelompok dan itu akan menjadi proses diskusi nanti kita dari pemikiran KHD yang tadi telah dijelaskan. Gitu Pak, mangga.
boleh saja Ibu Bapak sekarang diskusi bagaimana seperti apa di setiap sekolahnya dan nanti diambil ya, ditebalkan pola laku apa yang nanti akan diterapkan di proses kelompok Ibu Bapak. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Pola lakunya berarti yang tadi bukan ya, yang gotong royong, terus apa gitu? Gotong royong berbagi itu, Bu. Itu Iya, kan ya, yang itu ya. iya. Yang nilai budaya ya, nilai budaya yang relevan Keragaman ya. sosial kayaknya. Jadi nanti itu hal-hal apa saja yang bisa masuk ke profil pelajar Pancasilanya, Bu? Tadi bukan yang slide ke-10 bukan ya? Coba ulangin lagi ya, coba kita ulangin lagi. Ini. Pertanyaan nomor 1 apa ya tadi? Apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda Berarti yang sejalan dengan pemikiran? kekuatannya ini ya, nilai-nilai yang tadi dari bahasanya bahasa bebasan. Terus tradisi budaya unjungan. Mata pencaharian, dari sisi mata pencaharian. Nah, ini yang pertanyaan nomor 3 itu dijawab di sini ya. Ya enggak? Ya, pembahasan tentang kultur. Ya. Mohon izin Bapak Ibu, sepertinya untuk pertanyaan yang pertama itu terkait dengan elemen-elemen tadi Pak. Nah, baru mengerucut ke pertanyaan yang kedua, nilai-nilainya seperti apa gitu tuh Pak. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, baru yang ketiga itu yang lebih mengerucut lagi Ke murid berarti untuk yang iya, ketiga ya. yang Lebih ke muridnya. implementasi atau hasil dari nilai-nilai itu yang diterapkan di murid itu dalam hal perilaku dan lain sebagainya gitu Pak. Apakah benar begitu Pak? Iya, Pak. Harus ada apa korelasinya atau relevansinya dengan apa namanya nanti untuk kekuatan penguatan yang bisa diterapkan di dalam kelas atau karakteristik yang sekiranya itu bisa kita terapkan kepada peserta didik kita. Seperti itu dari nilai budaya tersebut. Iya. Berarti nanti untuk yang pertanyaan nomor 3 dijelaskan dari presentasi slide ke-10. Sebentar, Bu. Saya udah kirim ke grup ya. Coba lihat. Terkirim belum ya? Belum nih. Sebentar Pak, masih loading ya. Iya, Bu. Belum masuk soalnya saya tadi.
Pak Ketua, mohon izin ke belakang dulu Pak Ketua. Oh, silakan. Ya. Maaf karena loadingnya lama, itu saya ngirim tautan ya di grup.
Pak Peggy, udah itu belum? Di-download belum PPT-nya? Bentar Bu Siti. Oke. Aman, sudah di-download Bu Siti. Selanjutnya. Ya, maksudnya saya ini mau ada tasyakuran ya di rumah. Jadi sih nggak bisa ngedit lebih lanjut gitu Pak. Maaf ya Pak Ketua. Ini mau siap-siap. Tasyakuran apa Bu Siti? Iya, anak saya hitan Pak. Jadi ini lagi riuh. Lancar-lancar Bu. Ya, saya mantau dari ini aja ya, dari Zoom. Maaf ya Pak. Ya, Ibu.
Punten Pak, untuk yang kesepakatan berarti ngambil satu itunya dah. Kalau yang ada di PPT kan gotong royong yang ngambil yang di soal yang nomor 3 tuh. Maaf dari Suaranya hilang ya?
Ayo Pak, kita lanjut lagi. Ya, enggak, Bapak-bapak membuka mute-nya. Siap Pak Ketua. Ya, monggo, silakan dibuka lagi mute anunya, PPT-nya. Ada yang perlu diperbaiki Pak di PPT-nya Pak? Sebentar Pak. Saya cek dulu Pak. Yo, ada berkasnya di saya, ya nggak apa-apa. Kalaupun anaknya nggak datang, ya nggak apa-apa. Barangkali besok. Ya, daftar ulangin aja. Ya, karena dihubungi nggak bisa. Ya, Ada tambahan apa lagi kiranya Bapak Ibu? Sebentar Pak. Jadi Bapak Ibu, ini berarti kita tampilkan nggak untuk penguatan yang bisa kita terapkan nanti ketika di dalam kelas untuk para peserta didik, misalkan dari contoh kunjungan ya Pak ya, kira-kira apa nih yang apa sekiranya bisa untuk korelasinya yang relevan itu apa gitu loh Pak. Misalkan untuk kunjungan, nah itu kan ada hal yang berbagi. Nah ini implementasi dari berbagi tersebut itu nanti bagaimana ketika diterapkan di dalam kelas menurut Pak Pegi atau Pak Abandi bagaimana Pak? Boleh Pak, tapi itu yang di PPT tuh kalau nggak salah ada di kesimpulan tuh di situ yang diambil gotong royong. Apa ada tambahan aja nggak apa-apa? Sebentar Pak. Di slide 12 simpulan. Kok nggak bisa sih ini ya? Yang dapat diterapkan. Yang slide 12 Pak. Slide 12 kalau nggak salah itu ada kesimpulannya di situ. Sebentar saya cek dulu Pak. Laptop saya agak delay ini Pak. Bapak. Baik,
Assalamualaikum, izin Ibu Bapak sudah waktunya sudah selesai di 15.30. Boleh kembali lagi ke main room. Jika ada kekurangan boleh masih tetap main di dua more ya, kelompoknya. Yang lainnya ditunggu di ruang main room. Nanti yang share screen-nya siapa, Pak? Pak Muhammad Afandi dah. Iya, laptop saya agak delay ini, Pak. Sebentar, Pak. Apa nih share-nya di grup besar ya? Di grup besar aja kalian. Baik, Pak. Iya, Pak. SMA saya, Pak. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, Pak. Untuk kelompok kami itu saya agak delay ini, Pak, untuk share screen-nya. Sudah dibuatan untuk PPT-nya, hanya saja agak delay laptop saya, Pak. Oke. Baik, Pak, punten, Pak ya. Iya, Bu Hajar, Pak.
Iya, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait tentang sosiokultural melalui cara pandang Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sosial kultural yang ada di daerah kami di Kecamatan Kapetakan yang ada di daerah Pantura ya Pak ya. Ini meliputi 3 hal. Yang pertama adalah tradisi budaya, bahasa daerah, dan yang ketiga mata pencarian atau kearifan lokal. Yang pertama, untuk bahasa daerah sebagai pembentukan karakter melalui bahasa daerah. Bahasa Cirebon merupakan bahasa serapan antara bahasa Jawa dengan bahasa Sunda. Bahasa Cirebon sendiri dapat dikelompokkan dalam 2 bagian, yaitu bahasa Cirebon yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat informal, dan yang kedua adalah bahasa Cirebon halus yang disebut menurut orang Cirebon adalah bahasa bebasan. Penguatan karakter bahasa daerah sendiri menjadikan bahasa Cirebon sebagai muatan lokal di masing-masing satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Cirebon, Pak. Terus yang kedua, tentang tradisi dan budaya. Ada 2 hal yang kami utarakan dalam hal tradisi dan budaya. Sebenarnya memang sangat banyak, cuman 2 hal ini yang menurut kami sangat diprioritaskan. Yang pertama adalah unjungan, Pak.